Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an waj'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita kalau di kitabnya halaman 79 berbicara tentang babu silaturrahim, tentang silaturrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qala al-faqih Abu al-Laits as-Samarkandi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala haddatsana Faris bin Mardawiyah qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Abid at-Tanafis an Amr bin Uthman an Musa bin Talha an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala arada a'rabiyyun bin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhadha bi zimami naqatihi aw khitamiha thumma qala arada a'rabiyyun, ya, ini dikisahkan suatu hari ada seorang A'rabi, orang Arab Badui, beliau menghadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sedang berada di atas ontanya, ya. Fa akhadha bi zimami naqatihi, lalu dipegang tuh kendali ontanya, ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Ya, jadi beliau pegang itu kelana ontanya. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku, ya, tentang amal apa yang membuat saya dekat kepada surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Qala, Rasul menjawab, yang pertama, anta'budallaha, Anda menyembah Allah. Insyaallah dekat sama surga, jauh sama neraka. Wala tusyrik bihi syai'an, yang kedua, jangan menyekutukan Allah, ya, dengan apapun sama sekali. Yang ketiga, wa tuqimus sholata, mendirikan salat. Yang keempat, wa tu'tiz zakata, mengeluarkan zakat. Yang kelima, wa tasil rahim, menyambung tali silaturrahim. Nah, ya, 5 hal ini kita jaga, kita amalkan, insyaallah kita jauh dari neraka, dekat dengan surga. Qala haddatsana al-Hakim Abul Hasan Ali As-Sardawi qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah bin Al-Ahwas qala haddatsana Al-Husain bin Ali bin Affan qala haddatsana Hani bin Sa'id An-Nukhai an Salman bin Yazid an Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan ashiyata Arafatin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kisah diceritakan suatu hari, ya, kami duduk-duduk, katakanlah, ya. Kapan tuh? Ashiyata Arafah. Katakan di sore-sore hari, ada hari Arafah. Inda Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat duduk bareng Nabi ini, ya. Lalu Nabi bilang begini, la yujalisuni man amsaqatir rahim liyakum anna, katanya. Ini bahasanya tegas banget.
Apa kata Nabi? Janganlah duduk bersamaku. Ya, Paileman nih. Orang yang orang yang amsa, orang yang semalam katanya memutuskan tali silaturahim. Liyakum anna, segeralah berdiri dan pergi dari saya, menjauh dari saya. Itu di padang Arafah tuh ya. Di Arafah. Falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqah. Tidak ada seseorang pun yang berdiri kecuali seseorang yang duduknya di ujung majelis. Jadi seperti ini. Siapa nih yang paling ujung duduknya paling belakang? Kata lu itu tuh. Ya Pak Heri itu. Ya, itu. Atau dia berdiri itu. Famakatha katanya ghaira ba'idin thumma ja'a. Lalu dia berdiri, dia berjalan, ya enggak begitu jauh. Kemudian datang lagi, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Malaka lam yakum ahadun minal halaq ghairu." Katanya, apa yang menyebabkan Anda, ya, tidak ada seorang pun yang bangun, yang berdiri dari halaqah ini, dari pertemuan ini kecuali Anda. Ya. Qala, ya, beliau menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu alladhi qulta." Aku barusan mendengar apa yang Anda sampaikan, ya. Fa ataitu khalatan li kanat tusarimuni. Kemudian aku berdiri, aku menemui bibiku. Ini khalah istilah bibi dari perempuan. Kalau amun, ya, dari ayah istilahnya, ya. Ada khalah, ada amun. Kemudian aku mendatangi bibiku, ya, dan jadi ini beliau sama bibinya nih lagi putus silaturahminya, ya, lagi habis berantem dah. Faqalat, kemudian ketika didatangi oleh lelaki ini, bibinya berkata, "Ma ja'a bika? Ma hadza min da'bik," katanya. Apa yang menyebabkan Anda datang? Katanya, ini bukan kebiasaan Anda. Jadi sudah marah begitu lamanya kan nggak pernah ngobrol, nggak pernah negor, nggak pernah silaturahmi. Tahu-tahu datang. Aneh nih, Anda datang nih, min da'bik. Saya dengan kata-kata da'bik ini saya menulis buku judulnya ada min da'bis salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Kata bibinya, tumben-tumbenan tong ya, kamu datang kepadaku, gitu ya. Fa akhbartuha billadzi qulta, ya, beliau cerita Nabi. Kemudian Nabi, aku menjelaskan kepadanya, kata bibi, ya, tentang yang Anda sampaikan tadi. Fastaghfarat li wastaghfartullah, ya. Kemudian disampaikan tadi hadis Nabi, janganlah duduk bersamaku. Orang yang sore ini ada yang memutuskan tali silaturahmi, ya. Ketika mendengar itu, bibinya langsung fastaghfarat li, ya, mohon ampun kepada Allah untuk aku. Dan saya juga, ya, mohon ampun untuk. Jadi mereka saling memaafkan. Hebat ya, Nabi ngomong gitu aja langsung, ya, segera dipraktekkan, minta maaf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Ahsanta." Ya, yang kau lakukan itu sangat bagus. Ijlis, sekarang duduklah. Ya, ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qatir rahim. Ketahuilah, sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim.
Nah, bapak-bapak nih kalau misalnya ada di hatinya, ya Allah saya maafin dah. Misalnya beberapa hari ribut sama kakaknya, bibinya, saudaranya, sudah dia di Allah, ya saya maafin gitu. Jadi langsung aja ke Allah gitu. Ya, biar majlis ini langsung terbuka keberkahannya. Qala al-faqih rahimahullahu taala, fil khabari dalilun ala anna qatar rahim dzanbun 'azimun. Ya. Al-faqih, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa memutus tali silaturahim adalah dzanbun 'azimun, dosa yang sangat besar. Li'annahu yamna'ur rahmat anhu. Karena memutus tali silaturahim itu yamna'u, mencegah ya datangnya rahmat kepadanya. Wa amman kana jalisuhu, bukan hanya kepada dia dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya saya bilang kalau ada berburu hati, ya Allah, biar semua yang ada di sini dapat rahmat semua, keberkahan semuanya, ya. Susah Pak, ini bab paling susah, berat. Ada, saya menulis kitab Menda'bus Salihin, itu ada 9, ada dibagi 2 pasal. Pasal pertama biasa tentang sunnah-sunnah yang dilakukan baginda Rasul. Kemudian pasal yang kedua ini ada 9 hal yang pernah disampaikan Nabi, salah satunya ini, ya, nyambung tali silaturahmi. Rumahnya di depan rumah kita, sering kita lewatin, tapi kaki kita berat banget. Ya, baca Quran sanggup, ke masjid sanggup, ke rumah bibi kita, saudara kita berat banget. Ada apa tuh ya? Ya, ada saya temuin Pak, ngaku dia udah setua, hampir 80 tahun, kagak bisa itu maafin adenya juga nggak hormat sama abangnya. Jadi biasanya itu dibawa saya mati itu Pak. Waliyadzubillah, ya. Maka dari sekarang bukalah, sebelum kita nanti berjabatan tangan, sebelum ketemu, di hati kita sudah buang. Ya Allah saya maafin si fulan bin fulan. Ya Allah saya maafin, apalagi itu orang yang terdekat sama kita, istri kita, suami kita, anak kita, bibi kita, encang kita, ya. Begitu. Ini dosa yang sangat besar yang bisa mencegah turunnya rahmat dan juga ya mencegah rahmat Tuhan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Fal wajibu 'alal muslimi ayyatuba min qat'ir rahim. Maka wajib atas seorang muslim dia bertobat dari memutuskan tali silaturahim. Keluarga besar, satu engkong, anaknya 15 misalnya, tahu-tahu satu dia, mulai hari ini saya putus dah dari keturunan engkong A misalnya. Ya, itu dia segera bertobat. Ya. Yang kedua, wa yastaghfirullah taala. Dia segera mohon ampun kepada Allah. Ini langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, wa yasilu rahimahu. Dia sambungin lagi ya tali saudaranya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana fi hadzal khabar al-awwal. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya tentang hadis tadi yang di atas yang pertama, anna silatur rahim tuqarribul 'abda min rahmatihi. Bahwa silaturahim itu tuqarribu, dapat mendekatkan seorang hamba kepada rahmatnya Allah. Sebaliknya wa tubaiduhu minan nar. Ya, kalau kita mutusin tali silaturahim membuat kita apa? Tubaiduhu. Kayaknya jadinya menjauhkan dirinya dari neraka. Jadi bahwa silaturahim mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah dan menjauhkannya dari siksa api neraka. Gitu ya.
Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari baginda Rasul, beliau bersabda, "Ma min hasanatin a'jalu thawaban min silaturahim." Tidak ada sebuah kebaikan yang lebih cepat thawabnya, pahalanya daripada silaturahim. Nah, jadi betapa hebatnya ini silaturahim. Imam Ghazali ini nulis tentang silaturahim menangis ini. Aku akan melakukan sesuatu yang jarang aku lakukan. Ya, saking sibuknya sama ilmu bersama umat, nggak sempat kita jalan sana jalan sini kayak kita. Waktunya habis. Wa ma min dzambin ajdaru ay ya'jalallahu li sahibihi al-uqubata, jadi maf'ul bihnya fid dunya, ya. Dan tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas Allah mempercepat kepada pelakunya apa al-uqubah, siksaannya. Fid dunya, di dunia, ma'ama yudakhiru fil akhirah, ya. Artinya di samping dia yudakhiru apa atas azab yang disimpan di akhirat, minal baghi, daripada sebuah kezaliman, wa qati'atir rahim, dan memutus tali silaturahim, ya. Qala hadatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala hadatsana Faris bin Mardawiyah qala hadatsana Muhammad bin Fadl qala hadatsana Yazid bin Harun qala. Ya, mudah-mudahan kita mendengar nama-nama ini orang-orang saleh, kita dapat keberkahan, ya. Jangan terasa ini jadi lama nih kan ini ya. Matanya masih sedikit seperti isinya. Hadatsana Al-Hujjaj bin Arta'ah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Nabi dan berkata, innali arhaman asilu wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, katanya, sesungguhnya saya memiliki kerabat. Arham itu kerabat, saudara-saudara. Asilu, saya sambung, saya sering silaturahmi, berkunjung, kirim SMS, WA-an, ya, WhatsApp-an. Wa yaqta'uni, sementara mereka memutuskan silaturahmi kepadaku. Wa'afu, dan saya memaafkan. Wa yazlimuni, sementara mereka terus-menerus zalim kepada saya. Wa ahsanu, saya berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'uni, sementara mereka terus aja nyakitin saya. Ya, gimana tuh bapak-bapak kalau gitu? Kita udah baik, dia masih aja gitu. Pertanyaannya, apa ukafi'uhum ya Rasulullah? Apakah saya harus membalas mereka? Kalau hati kita gedek terus, masih kotor, pengen ngebalas kita. Ya. Apa kata Nabi? La, jangan kalian balas. Idzan tastarikuna jami'an. Kalau dibalas itu kita sama aja sama dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling mahal. Walakin khudh bil fadli wasilhum, tetapi ya, tetelaplah dalam kebaikan dan sambunglah tali silaturahim. Fa innahu lan yazalu, ya, lan yazala ma'aka zahirun minallahi ma kunta ala dzalika. Sesungguhnya lan yazal itu senantiasa terus menerus, ya, maka bersamamu apa? Zahirun, ada pertolongan dari Allah, ya. Ma kunta ala dzalik, selama Anda demikian, selama kita terus aja berbuat baik walaupun orang lain menghina kita, zalimin kita, ya, itu apa? Pertolongan Allah akan senantiasa terus bersama kita. Wa yuqal, dan diriwayatkan, salasatun min akhlaqi ahli jannah, ya, ada 3 akhlaknya penduduk sorga. La tujadu illa fil karim, tidak ada akhlak itu kecuali pada diri orang yang mulia. Yang pertama, al-ihsanu ilal masii, senantiasa berbuat baik
ya kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Wal afu amman zalmahu. Afu memaafkan ya kepada orang-orang yang zalim kepadanya. Ini berat banget ini. Kita nafsunya kalau dizolimin gua balas lagi. Kapan-kapan sempatan ya. Wal badul liman haramahu ya memberikan ya liman haramu kepada orang yang pelit kepadanya. Ini sebetulnya ini ya ini kan udah jadi dari hadis yang lain Nabi juga ada uwasikum bihinna katanya. Aku wasiatkan kepada kalian beberapa hal ini di antaranya ya an asila man qata'ani menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepadaku. An afu amman zalamani memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepadaku. Yang ketiga India an u'tiya amman haramani ya kita terus saja memberi al-badlu melakukan hal-hal yang baik gitu kepada orang-orang yang jahat kepada kita, pada orang-orang yang pelit sama kita. Kalau saya suka mencontohkan tetangga kita nggak pernah senyum, kita senyumin terus aja. Tetangga kita nggak pernah negor kita, kita tegur dia. Nggak pernah SMS, kita SMS-in dia. Gitu. Dia bawain kita sepiring nasi, kita bawain dia sekarung beras. Dalam rangka membuang ini ya sifat-sifat jelek dalam diri kita. Kata Nabi apa? Jangan dibalas. Kalau dibalas kagak bedanya kita sama dia ya. Baik. Qala hadatsana Abul Qasim qala hadatsana Faris qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Asram bin Hushab an Abi Sannan an Nidhaq bin Mazahim fi tafsir hadhil ayah ya dalam tafsir ayat ini yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus pada orang-orang yang dikehendakinya dan Allah menetapkannya. Qala ini salah satu tafsirnya innar rajula la yasila lamnya lam tauhid taukin sesungguhnya seseorang menyambung tali silaturahim waqad baqiya min umrihi 3 ayyam dan umurnya katakanlah tinggal 3 hari lagi. Ini Bapak Ibu, ini keberkahan silaturahim. Ya, tadi umurnya 3 tahun lagi dengan dia berkah silaturahim jadi lebih umurnya jadi 30 tahun lagi. Fa yazidullahu min umrihi 30 sanah. Subhanallah. Allah tambahkan ya dari umurnya jadi 30 tahun. Ini ada kisah ini di masa Nabi Musa alaihissalam kalau nggak salah. Ya, ini orangnya sudah diradar oleh malaikat besok meninggal ya. Tapi dia silaturahim aja. Pas besoknya lah kok masih ada lagi, heran. Ya. Harusnya udah mati dia, kok masih ada terus. Nah ini salah satunya niat apa? Dia kuat silaturahimnya. Ya. Wa innar rajula la yaqta' rahimahu. Ya, sebaliknya nih, sesungguhnya ada seseorang laki-laki dia memutuskan tali silaturahim. Wa qad baqiya min umrihi 30 sanah. Ya, umurnya sebetulnya masih ada waktu 30 tahun lagi ke depan. Fayahuttuhu Allahu ila 3 ayyam. Ya. Kemudian Allah pendekkan menjadi 3 hari. Nah, Bapak suka ada dokter memodis kita, Bapak umurnya kira-kira 3 bulan lagi. Perbanyak sedekah, perbanyak silaturahim. Nanti disebut sih kagak bisa datang SMS, telepon, apa susahnya sih? Video call. Ya. Biar apa? Biar hati orang-orang yang gedeg sama kita cair semuanya. Ya. Jangan sampai kita awas gua balas lu.
Malamnya janji gue balas besok. Mati duluan. Mati bawa kebencian, mati bawa marah, ya. Waliyadzubillah. Wa ruwiya Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan ya. La yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menambah dalam umur kecuali kebaikan, ya. Wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzanbi. Sesungguhnya seseorang dia tercegah, terhalang dari rezeki bidzanbi yusibuhu, sebab atau gara-gara dosa yang dia lakukan. Bapak-bapak jangan meremehkan, kita suka di rumah nih sama istri kita ngobrolin tetangga, gibah. Itu tuh Sajamil tuh pakai kacamata. Ya, itu rezeki mau sampai ke rumah kita, pindah ke rumah tetangga itu. Ya, gara-gara apa? Gibah. Dosa yang kita lakukan di rumah kita. Ya. Taib. Cerita lagi, ini banyak cerita-ceritanya ini. Mana hilang saya? Ya Allah ya. Warubian. Oh ya. Thauban. Udah pindah halaman kedua ya. Begini-gini, tahu udah kita nggak sadar ngebet. Oke. Mana nih? Qala al-faqih la yaruddu itu ya. Ini saya. Waruya ya. Waruya Thauban. Iya, di sini belum ketemu ini. La yarudu sudah ya. Ya nih. Waruya Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan ya, Thauban meriwayatkan nih dari Rasulullah, sesungguhnya beliau berkata, la yarudul qadru, iya kan tadi. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang katanya, la yahrumu ar-rizqa, dia pasti terhalang dari rezeki bidzanbi yusibuhu, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, katanya ansalahu fi umrihi, yakni yuzadu fi umrihi. Man ittaqa, barang siapa yang takut kepada Tuhannya, artinya bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahmi, anasalahu fi umrihi, yakni yazdadu fi umrihi, maka Allah panjangkan umurnya, Allah tambah umurnya, ya. Wa thariyalahu maluhu, katanya, dan Allah perbanyak hartanya, yakni katsura, ya. Wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya, ya. Kalau bapak-bapak di rumah aja merasa paling hebat aja, paling sukses aja, lama-lama saudara kita gedek juga, ya. Lihat orang nggak keluar rumah, di rumah. Ya, sekali keluar pakai mobil, nggak pernah negor tetangga. Ya. Qala al-faqih rahimahullahu taala, qad ikhtalafu fi ziyadatil umr, ya. Kata al-faqih, semoga Allah sayang kepadanya, qad ikhtalafu, para ulama berselisih pendapat fi ziyadatil umr, tentang pemahaman bertambahnya umur. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ya, al khabaru ala zahirihi anna man wasala rahimahu yuzadu fi umrihi, katanya, ya. Maksudnya ini maknanya dilihat kepada zahirnya, bahwa orang yang menyambung silaturahmi maka ditambahkan umurnya.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, la yuzadu fil ajali alladzi ujila lahu atau ajla lahu. Tidak akan ditambah dalam ajalnya, umur tidak akan ditambah ya pada ajalnya yang ajalnya itu telah ditetapkan. Lian Allah Ta'ala qala, kan Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ya, datang apa? Ajaluhum, ajal mereka. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundurkan sa'ah, 1 jam aja, sesaat aja. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Datang, ya Allah jangan sekarang ya Allah, besok aja ya Allah. Ya. Tapi ada cerita juga orang-orang soleh tuh gitu. Jangan dulu ya Allah, dicabut sebentar, saya lagi nungguin anak saya belum datang. Ada juga cerita gitu tuh. Baik. Walakin makna ziyadatil umur, tetapi makna ya bertambahnya umur, ayyuktaba thawabuhu, ya ditulis, ditetapkan pahalanya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi setelah mati dia terus aja pahalanya. Wa idza kataba lahu thawabuhu, wa idza kutiba lahu thawabuhu, apabila ditulis baginya pahala-pahalanya ba'da mautihi, setelah kematiannya, fa ka'annahu yazidu fi umrihi, seakan-akan dia bertambah dalam umurnya. Ya, udah meninggal tapi selama ini dia berbuat baik, kan pahalanya terus ya bertambah terus, seakan-akan umurnya juga bertambah. Wa ruwiya Sa'id an Qatadah annahu qala, dzakara lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa sallu ar-rahim, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, wa sallu, ittaqullaha wa sallu. Ini fil amr, ittaqullah wa sallu ya. Jadi ittaqu kan fil amr tuh, ittaqu ya. Shalla sallu, wawunya waw ataf. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa sallu, dan sambunglah ar-rahima, tali silaturahim ya. Fa innahu abqa lakum fid dunya, sesungguhnya menyambung tali silaturahmi itu akan abqa, memberikan keberkahan untuk kalian di dunia, wa khairun lakum fil akhirah, dan memberikan kebaikan bagi kalian di akhirat. Wa kana yuqal, dan dikatakan, idza kana laka qaribun, katanya, falam tamsi ilaihi birijlik. Nah, nih, apabila Anda punya kerabat ya, Anda kagak bisa berjalan kepadanya, berziarah birijlik, dengan kaki Anda. Walam tu'tihi min malik, juga Anda enggak pernah memberinya dari harta Anda. Faqad qata'tahu, sungguh Anda telah memutus tali silaturahim. Ya, bapak-bapak, kita punya encang, punya encing, ya, punya saudara, kita sudah sukses, ingat tuh ya, kalau kaki kita nggak sempat, kita udah sepuh barangkali ya, atau sibuk, kaki kita nggak bisa nginjak rumahnya, nah ini anterinlah daging kayak 1 kilo gitu, jeruk 1 kilo, bilang nih sama anak kita, anterin tuh ke paman, nah gitu ya. Wa fi ba'di suhuf mimma anzalallahu ta'ala, dan di sebahagian suhuf dari apa yang telah Allah turunkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, sil rahimaka bimalik, ya, sambunglah tali silaturahmi bimalika, dengan hartamu ya. Kita nggak pernah ketemu, tapi antum setiap bulan saya transfer terus 3 juta. Mendingan ketemu orangnya apa ditransfer? Bu, ibu-ibu mau ketemu saudaranya apa ditransfer aja?
Habis rasa udah terima kasih deh. Ini ceritanya saya baca semalam unik-unik nih. Nangis juga saya. Artinya kita belum melakukan ini banyak ya. Jauh-jauh, bibi jauh-jauh kita nggak tengokin ya. Harusnya kita nggak nengokin, kirimin ya parcel apa kayak gitu. Taib. Jadi sil rahimak bimalik. Fa in bakhalta bimalika, jika Anda bakhil pelit dengan hartamu, au qalla maluka, ya, atau Anda enggak berbagi hartamu, famsi ilaihi birijlik, nah, maka datanglah kepadanya dengan kakimu. Kalau kita enggak bisa ngirim sesuatu, kita nongol ke rumahnya, ya, sapa, Pak, apa kabar, sehat gitu. Saya semalam pas baca ini langsung jamaah saya yang saya kelihatan udah jarang datang, saya WA-in, Pak, apa kabar? Saya kangen, Pak. Sehat Kiai? Tetap saya ngikutin YouTube-nya. Saya tetap ngikutin YouTube-nya katanya. Berarti masih silaturahmi itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sallu arhamakum." Ya, sambunglah tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat kalian walau bisalam, meskipun hanya ngucapin salam. Mau kemana? Itu mau ke rumah paman. Jangan lupa ya salam sama paman. Nah, gitu aja. Ya. Apalagi nitipin juga amplopnya kan. Wa qala Maimun bin Mahran berkata, "Salasatu asya," katanya, "al-kafir wal muslim fihinna sawa'un." Nah, ada 3 perkara, sama aja. Orang kafir kek, orang muslim kek, ya, sama aja 3 hal. Pertama, man ahadtahu, katanya, man ahadtahu thiklahu bi ahdika musliman kana au kafiran. Nah, orang yang ahadtahu, engkau telah apa hatu? Janji, ya. Orang yang telah engkau janjikan, thiklahu. Apa sih itu? Percayalah kepadanya. Bi ahdika, dengan janjimu. Musliman kana au kafiran. Ya. Baik orang kafir, orang muslim, kalau kita berjanji sama dia kita harus kita, ya, kita tepati gitu. Jangan dia mah kafir. Enggak. Kalau kita udah berjanji sama orang kafir ke sama orang muslim, tetap harus kita tepati. Nah, gitu. Fa innamal ahdu lillah, karena sesungguhnya janji itu kepada Allah. Wa man kanat bainaka wa bainahu qurabatan fasilhu musliman kana au kafiran. Dan barang siapa di antara Anda dan di antaranya itu ada hubungan kerabat, fasilhu, maka sambunglah tali silaturahim, ya, baik dia muslim atau kafir. Kan ada gini, misalnya kita punya nenek, nenek kita mualaf masuk Islam, ada nenek kita masih non muslim, ya, tetap aja, ya, ketika kita itu harus sama, karena janji itu adalah milik Allah, ya. Wa man tamanaka ala amanatin, dan barang siapa yang memberi amanah, ya, fa'addaha lahu, maka tunaikanlah amanah itu, ya, musliman kana au kafiran, baik kepada orang muslim atau orang kafir. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, walladzi khalaqal bahra li Musa alaihi salatu wassalam wa bani Israil innahum maktubun fit Taurah, ya, demi, ya, ini wawunya wawu ini wawu qasam. Walladzi khalaqal bahra, artinya demi Tuhannya, ya, yang demi Tuhannya Nabi Musa ini, yang telah membelah lautan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Bani Israel. Kita ingat ceritanya,
Ketika Nabi Musa dan Nabi Isa diubar-ubar sama siapa? Fir'aun wa junuduhu, kata Allah, Musa ketokin tongkatnya ke laut. Jadi lautan. Jadi jalanan. Udah mau sampai, kata lagi jadi lautan. Kalau jamaah bisa gitu gimana tuh? Main tongkat terus. Yang luar biasa. Jadi, demi zat yang telah membelah lautan, ya, demi Allah tuh, kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Bani Israel, innahum maktubun fit Taurah, sesungguhnya tertulis di dalam kitab Taurat. Ittaqi rabbaka, takutlah kepada Tuhanmu, katanya. Wa birril walidaik, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wasil rahimak, dan sambungkanlah tali silaturahmi kepada kerabat-kerabatmu. Amadda fi umrik, ya, niscaya Allah akan memanjangkan umurmu. Wa aysaraka fi yusrik, dan Allah akan memudahkan dalam segala urusan-urusanmu. Wa asrafa anka usrak, dan Allah akan memalingkan, memiringkan, menyingkirkan kesulitan darimu, ya. Waqad amara Allah Ta'ala bi silaturrahim fi mawadi'in fi kitabih faqala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim ada di beberapa ayat nih, beberapa tempat, ya, dalam Al-Qur'an. Pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ada di An-Nisa ayat 1, yakni yakhshau Allah alladzi tasaaluna bi al-hajat, takutlah kalian kepada Allah yang kalian, ya, meminta kepada Allah al-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Wal arham, dan arham yakni ittaqu al-arham, takutilah, ya, artinya sambunglah, ya, jagalah tali silaturahim. Fasalluha wala taqta'uha, sambunglah silaturahim dan jangan kalian putusin, ya. Itu ayat pertama itu. Yang kedua, wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu, dan penuhilah kepada dzal qurba, para kerabat, apanya? Haknya, ya. Yakni a'tihi haqqahu, berikanlah kepadanya haknya, minasilati wal bir, daripada silaturahim dan berbuat kebaikan. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dan berbuat adil dan berbuat baik, yakni bit tauhid, artinya dengan tauhid. Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah, tauhid itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ya'muru bil ihsan, dan memerintahkan berbuat baik, yakni maksudnya ilan nasi, katanya, wal afu anhum, kepada manusia kita afu, memaafkan aja, ya. Jangan dipendam, jangan ini, awas gua balas nanti di akhirat, nah, jangan, ya. Wa ita'i dzil qurba, dan berbagi, ya, kepada para kerabat, yakni ya'muru bisilaturahim, atau yu'maru bisilaturahim, diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Fa amara bi thalathati asya, ya, diperintahkan kepada 3 perkara. Tsumma naha an thalathati asya, kemudian juga dilarang kepada 3 perkara. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Nah, 3 nih. Dilarang berbuat fahsya, berbuat maksiat. Wal munkar, berbuat kemungkaran. Wal bagh, berbuat apa? Sesuatu yang di luar batas, kelebihan. Artinya kezaliman. Al fahsya'u al ma'asi, fahsya artinya maksiat. Wal munkar ma la ya'rifu fi syari'atin wala sunnah, ya, sesuatu yang tidak mengenal dalam syariat dan dalam sunnah, artinya sembrono dia melakukan apa saja, tidak ada neraca syariat dan sunnah Nabi. Wal bughyu al istitalatu
Bagyu adalah melampaui batas, alannas kepada orang banyak. Ya'izukum yakni ya'murukum bihadil asya' ats-tsalatsah. Ya, Allah memerintahkan kalian dengan 3 hal. Wa yanhaakum an hadhihi tsalatsah, dan Allah mencegah melarang kalian dari 3 perkara. La'allakum tadzakkarun, agar kalian semuanya ya yakni likai tata'azzu, agar kalian semuanya saling memberikan peringatan. Wa ruwiya an Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqan li. Ini cerita lagi ya. Rasulullah katanya itu teman saya ya, kata sahabatnya atau Utsman bin Maz'un. Wa ma aslamtu illa hayaan min Rasulillah. Tidaklah saya masuk Islam kecuali karena saya malu aja sama Nabi. Jadi masuk Islam tapi belum ikhlas, masih setengah-setengah hatinya. Li'annahu kana yad'uni ila Allah, karena Nabi ngajak dia menyeru kepada Allah. Nabi luar biasa, Pak. Baru berdiri pemerintahan Madinah sudah nulis surat ke raja-raja di Persia, Romawi, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hairkal misalnya. Semua disuratin. Padahal negara baru berdiri. Hebat, ya. Pertama-tama surat Nabi dibaca, dirobek. Kenapa? Karena belum ada stempel. Saat itu kalau ada surat belum ada stempelnya, berarti itu negaranya belum diakui. Nah, kemudian Nabi bikinlah stempel. Dari mana? Dari ini. Khatamnya ada di belakang buruk Nabi ini. Nah, salah satu ciri kenabian ada di belakang sininya, ada stempel kenabian sebesar telur berapa tuh? Yang kecil itu. Telur puyuh. Nah, ya, di situ. Tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa aslamtu, katanya. Nabi selalu ngajak saya kepada Allah. Fa aslamtu, saya masuk Islam. Walam yakun yastaqirul islamu fi qalbi. Tapi Islam belum mantap di dalam hati saya, artinya dia masih bimbang. Masuk Islamnya belum sempurna. Fajalastu indahu yauman yuhadditsuni. Kemudian suatu hari saya duduk di sampingnya. Kita bercengkeramalah, berbicara. Id a'rada anni. Tiba-tiba Nabi itu berpaling dari aku. Faka'annahu yuhadditsu ahadan bijanbihi. Seakan-akan Nabi berbicara kepada seseorang yang ada di sampingnya. Tsumma aqbala alayya faqala. Kemudian setelah itu baru ya menghadap ke saya lagi dan berkata, nazala ala Jibril alaihi salatu wasalam faqara hadhil ayat. Turun ini atas Jibril, kemudian Nabi membacakan ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik, wa ita, dan berbagi kepada dzil qurba, ya, para kerabat. Ya, pasarartu bidzalika. Jadi pas Nabi menyebut ayat ini, tahu saya senang tuh. Gembira. Wastaqarral islamu fi qalbi, baru Islam mantap di hatiku, ya. Di awal-awal diajak masuk Islam, hatinya masih setengah-setengah. Pas kemudian duduk bareng sama Nabi, dan Nabi kemudian menyetir ayat ini, nama mantap hatinya. Faqumtu min indihi, lalu aku berdiri dari sisinya, wa ataitu ammahu, dan aku mendatangi pamannya Abu Thalib, ya. Abu Thalib bapaknya siapa? Bapaknya Ali bin Abi Imam Ali. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, kuntu inda bni akhika, ya Abu Thalib, saya tadi berada di sisi keponakanmu. Fa'anzalat alaihi hadil ayah. Kemudian turun ayat ini, ayat yang baru tadi itu, innallaha ya'muru gitu. Faqala Abu Thalib, lalu Abu Thalib mengatakan, tabi'u Muhammadan tuflihu wa turshidu. Ikutin terus, ya, nasihat-nasihat Muhammad, engkau akan beruntung, engkau akan selalu mendapat bimbingan gitu. Wallahi, katanya, inna bni akhi
ya'muru bimakarimil akhlak. Demi Allah, sesungguhnya anak saudara laki-laki, artinya keponakanku, dia memerintahkan ya kepada akhlak yang mulia. Jamaah sekalian, jadi hatta Abu Jahal, Abu Lahab, ya kalau Abu Jahal ini kejahatannya lebih kejam dari Abu Lahab. Kalau Abu Lahab secara fisik personal, bareng-bareng sama bininya tuh. Ya kalau nggak suka sama Nabi langsung mulutnya langsung caci maki begitu dahsyatnya. Ada apa aja dilemparin ke Nabi begitu. Itu Abu Jahal dan maka tabbat yada Abi Lahabi. Istrinya namanya Ummu Jamil. Itu kesal, turun ayat ini langsung ngambil batu cari Rasulullah. Nabi lagi duduk depan Ka'bah. Ada Sayyidina Abu Bakar di sampingnya. Ya karena marahnya begitu besar, orang tuh Pak kalau marahnya gede hilang tuh. Coba bapak-bapak, terlalu emosional langsung lupa. Ya. Ini sampai di situ, aina aku, mana temanmu itu? Akan aku lemparin mulutnya dengan batu ini. Sayyidina Abu Bakar bingung. Lah, karena Nabi ada di sampingnya. Dia nggak lihat. Ya. Habis itu dia ngelayar di jalan. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasul itu dia nggak ngeliat Rasul itu. Iya, Allah tutupin matanya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau terlalu marah begitu besar tuh banyak lupanya, emosinya tinggi, nalarnya hilang biasanya. Setan masuk dah. Anak kita tadinya mau ngejewer langsung ditambahin lagi, diunyang-unyang. Ya hati-hati itu ya. Lagi marah segera aja berwudu ya. Karena setan selalu aja begitu. Taib. Jadi fasaratu bidzalika wastaqal islamu biqalbi faqumtu min indihi wa ataitu ammahu Abu Talib. Faqultu lahu kuntu inna ibni akhi. Kemudian turunlah ayat ini, kata Abu Talib, terus saja ikutin Muhammad, Anda akan beruntung, Anda akan dibimbing. Jamaah. Suatu saat pada terjadi perang, Abu Sufyan bilang sama Abu Jahal. Nah, kalau kejahatan Abu Jahal dia lebih dahsyat lagi. Kalau Abu Jahal kejahatannya dengan politik, kekuatan, provokasi. Makanya kata Nabi apa? Fir'auni hadza asyaddu min Fir'auna Musa alaihissalam. Fir'aunku ini si Abu Jahal dia lebih jahat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Ya. Ini jahat banget ini karena menggunakan kekuatan politik. Kalau Abu Jahal hanya individual. Ini politik sekampung, se-Arab suruh benci kepada Nabi. Nah, itu, ya. Apa artinya maksudnya? Mereka ngobrol. Kata Abu Sufyan, Jahal, sebetulnya yang disampaikan keponakanmu itu betul apa salah sih? Semua yang dia sampaikan benar semuanya. Kata Sufyan, jangan kencang-kencang, ntar kalian denger. Ya, jamaah, kenapa itu bisa begitu? Karena ada anani, ada ego, ada kesombongan. Hati-hati itu. Orang gara-gara merasa besar, merasa hebat, merasa paman, nah itu kan ponakan gua tahu dia kecilnya. Jadi selalu merendahkan itu. Jadi kagak melihat ada nur nubuwah. Nggak lihat. Sama kita sama abang kita, empok kita, bibi kita. Kalau kita udah sekolah tinggi, profesor, empok kita lihatnya tetap aja adek gua lu mah. Ya, lu mah adek gua. Kebanyakan kita begitu tuh, nggak bisa melihat orang. Ya, Abu Jahal begitu juga, nggak bisa melihat nur nubuwah. Ini orang yang terabbi oleh Allah nih, sempurna. Tapi karena kedengkiannya, kecongkakannya, kagak bisa melihat cahaya. Ya. Terus ya, wallahi inna ibni akhi ya'muru bimakarimil akhlaq, katanya. Demi Allah, keponakanku itu dia senantiasa memerintahkan kepada akhlak yang mulia. Lain kana shadiqan au kadiban
la yad'ukum illa ilal khair. Seandainya dia jujur atau dia dusta, dia tidak akan menyeru Anda, mengajak Anda kecuali kepada kebaikan. Fabalagha dzalikan nabiyya ya sallallahu alaihi wasallam fatama'a fi islamihi fata ilaihi. Jadi Nabi pas diceritakan begitu, Nabi senang juga. Wah, ungkapannya Abu Thalib begitu tuh ya. Nabi tama'a, Nabi berharap Abu Thalib masuk Islam. Fata ilaihi, datang. Fadu'a wa da'ahu, kata ila Islam, dan mengajak kepada Islam. Fa'aba ayuslima. Tapi Abu Thalib masih menolak, enggak masuk Islam ya. Tapi kalau masalah membela itu beliau ya, membela, tapi belum talafuz syahadah Abu Thalib ya. Fanazalat hadil ayah, turunlah ayat ini ya. Nabi sadar, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya Anda tidak bisa tahdi, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki ya. Maka bapak-bapak, kita lihat Nabi Nuh dengan putranya terjadi, Nabi Ibrahim sama ayahnya ya. Saya sudah cetak menjadi buku saya tentang kisah Nabi Ibrahim, penuh dengan segala ujian-ujian. Oleh kapan-kapan kita bedah begitu di sini ya. Banyak tentang muatan-muatan spiritual ya, untuk hati kita untuk selalu bersama Allah, cinta Allah, dan meninggalkan semuanya hanya Allah saja. Diamnya Allah, bicaranya Allah, bergeraknya Allah, kagak ada yang lain ya. Karena sementara ini kita banyak berbuat karena sesuatu ya, pengen dipuji dan lain sebagainya. Faqad dzakarallahu azza wa jalla fi hadhil ayat ya silaturahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang silaturahim. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum ya. Fa hal asaitum, adakah, ini pertanyaannya istifham, adakah sekiranya intawallaitum, kalian berkuasa, antum sidu fil ardi, kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, wataqatti'u, dan memutuskan tali silaturahim. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Kemudian fa'asammahum, Allah buat tuli mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah buat apa, mata yang lihat, Allah buat buta mereka ya. Yani maksudnya alladzina yuqatti'una rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa yuqalu, dan diriwayatkan, innallaha ta'ala lamma khalaqar rahimah. Ini ketika Allah taala menciptakan rahim, artinya ya hubungan kerabat. Qala, Allah mengatakan, anar rahmanu wa antar rahim. Sayalah Allah yang Maha Pengasih dan Anda adalah silaturahim ya. Aqtau man qata', katanya, aku akan memutuskan tali silaturahim kepada orang yang Anda putuskan. Wa asilu, dan aku akan menyambung tali silaturahim man wasala, kepada orang yang Anda sambung. Wa dzakara anna rahima mu'allaqun bil 'arsy yunadi al-laila wan nahar. Disebutkan bahwa rahim itu dia tergantung di arsy. Yunadi, senantiasa menyeru di sepanjang malam dan siang, ya Rabb, wahai Allah, silman wasalani fik, ya Rabb, katanya, sambungkanlah pada orang yang telah menyambungkan tali silaturahmiku padamu. Waqta man qata'ani fik, dan putuskanlah silaturahmi pada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepadaku. Qala Hasan al-Basri rahimahullah taala,
idza azharan nasu al-ilma wa dayya'u al-amala wa tahabu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u bil arham la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya. Ini Imam Hasan Al-Basri, ya, ini teladannya tokoh-tokoh sufi ini. Beliau berkata, idza azharan nasu al-ilma, apabila manusia menampakkan, menonjolkan ilmunya, saya pintar nih, alim nih, wadayya'u al-amala, sementara dia menyia-nyiakan amal, watahabu bil alsuni, mereka sukanya apa? Bil alsun, ya, hanya mendapatkan pujian-pujian aja. Watabaghadu bil qulub, sementara mereka saling benci, gedek di hatinya, di mulutnya doang bagus. Paham Pak? Tahabu bil alsin itu di mulutnya mah apa namanya? Manis banget. Kalau lagi berhadapan, wah dia mau. Ibu mah baik banget, sopan santun. Pas jauh dari ibu, wah, ya, penuh dengan kebencian. Tabakat tuh. Itu namanya orang yang munafik, ya, bermuka dua, ya. Wa taqata'u bil arham, memutuskan tali silaturahim. Nah, orang seperti itu apa? La'anahumullah, Allah laknat mereka. Fa asammahum, Allah buat tuli mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah buat buta matanya. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsani abi qala haddatsana Muhammad bin Hamzah Abu Husain Al-Farra Al-Faqih qala haddatsana Abu Bakar At-Tusi qala haddatsana Hamid bin Yahya Al-Bulkhi qala haddatsana Yahya bin Salim qala kana indana bi Makkah. Ini cerita sebetulnya enak cerita ini. Kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasan. Nah, jadi konon dulu di Mekah ada seseorang berasal dari Khurasan, ya, dia tinggal di kota Mekah. Khurasan itu kalau sekarang tuh, ya, itu udah terbagi-bagi, ada ke Uzbekistan, Persia atau Rusia, ya. Ini tempat yang melahirkan ulama-ulama, baik ulama-ulama besar, Imam Muslim, Imam Bukhari, ya, itu lahir di Khurasan ini. Jadi di sini wa kana rajulan salihan, beliau ini orang yang saleh katanya. Wa kana an-nasu yuwaddi'unahu wida'ahum, karena dia orang baik, ya. Jadi orang-orang tuh pada menitipkan barang kepadanya. Faja'a rajulun fauda'ahu asrata alaf dinar. Kemudian ada seseorang menitipkan kepadanya 10.000 dinar. Coba dikaliin rupiah berapa tuh, ya. Wa kharaja rajulu fi hajatihi. Kemudian habis dia titipin, dia keluar kampung, udah ada kebutuhan. Dari Jakarta ke Bandung misalnya. Kemudian faqadima rajulu Makkah. Dia balik lagi, datang lagi ke kota Mekah. Wa qad mata al-Khurasini. Sampai di kota Mekah, orang yang tadi dititipin uang 1.000 dinar sudah meninggal dunia, ya. Nah, bapak-bapak, kalau begini bagaimana? Dikasih amanah gitu. Wa sa'ala ahlahu wa waladahu an malihi falam yakun lahum bihi ilmun. Kemudian dia bertanya pada keluarganya, anaknya tentang hartanya itu, ya. Semuanya kagak ada yang tahu tuh. Faqala rajulu li fuqaha'i Makkah. Kemudian dia ngadu kepada ulama-ulama di Mekah. Wa kanu yawma idzin mujtami'ina mutawaffirin. Saat itu para ulama lagi ngumpul, emang lagi banyak-banyak, ya. Ya. Auda'at, katanya fulanan. Auda'tu, kan, saya pernah menitipkan pada seseorang asrata alaf dinar, 10.000 dinar. Waqad mata, sekarang dia sudah meninggal dunia. Wa sa'altu waladahu wa ahlahu, aku tanya anaknya, keluarganya, falam yakun lahum biha ilmun, kagak ada yang tahu tentang harta itu. Fama ta'muruni, ya, tidak, ini namanya konsultasi.
Kata mana dima man istakhara wastasyara, tidak akan rugi menyesal orang yang suka istikharah kepada Allah dan berkonsultasi kepada ahlinya. Ya, ini dia datang. Aku mohon petunjuknya, ya ta'muruni, coba kasih saran-saran. Faqalu, ulama menjawab begini. Nahnu narju ayyakunal khurrasani min ahli jannah. Saya berharap sih orang yang kau titipin itu si khurasan dia ahli sorga. Fa idza madha minal lail thuluthahu aw nisfahu fa'ti zamzam. Katanya nih, nanti kalau udah tengah malam, udah melewati sepertiganya atau setengahnya, kau datang ke Zamzam. Fatla fiha wa nad. Jadi dia disuruh ke sumur Zamzam, disuruh apa? Melihat. Lalu kamu seru, panggil, ya fulan ibn fulan. Nah, ya Bapak paham enggak? Jadi nasihatnya dia nanti tengah malam, ya kalau dia seandainya orang baik, kamu ke Zamzam, sumur Zamzam. Kamu panggil tuh dia di sumur. Ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Saya nih orang yang dulu titipan kepada kamu 1000 dinar. Ya. Fa fa'ala dzalika thalathun. Liyanala falam yajibhu ahadun. Beliau lakukan itu 3 kali berulang-ulang. Ya fulan, ya fulan. Manggil di sumur, ya. Tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Fa'atahum wa akhbaruhum. Lalu orang ini datang lagi kepada ulama-ulama, memberitahukan, kagak ada panggilan sama sekali, enggak ada responnya. Faqalu, ulama menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahnu nakhsha ayyakuna sahibuka min ahlin. Oh, kami khawatir barangkali teman kami itu termasuk ahli neraka. Fa'til yamana, engkau datang ya ke kota Yaman. Fa inna fiha wadiyan, di sana ada sebuah lembah. Yuqalu ya mana? Ana sahibu. Yuqalu fiha wadiyan, di dalamnya ada sebuah lembah. Yuqalu lahu, namanya Barhut. Wa bihi bi'run, ya, di Yaman ada sebuah kawasan lembah namanya Barhut, dan itu ada sumur. Fatla, lihat di situ. Fiha, di dalamnya. Idza mado thuluthu al-lail, apabila sudah sepertiga malam. Au nisfuhu, atau setengahnya malam. Kemudian fanada, ya fulan bin fulan, ana sahibul wadi'ah. Saya orang yang titipan. Fa fa'ala dzalika, beliau lakukan itu. Fa ajabahu fi awwali sautin faqala. Pas dia di sumur itu ada suara yang menjawab. Wa ihaka, celaka Anda, katanya. Ma anzalaka hahuna. Jadi pas dia dengar suara, ini langsung orang ini langsung marah-marah. Celaka ente, kalau kita brengsek ente. Ma anzala hahuna. Kenapa Anda sekarang ada di sini? Waqad kunta sahiba khair. Dulu kan Anda di dunia tuh terkenal orang baik. Ya. Qala, beliau menjawab, kana li ahlu baitin bi Khurasan. Saya punya keluarga di Khurasan. Faqata'tuhum hatta muttu. Aku putusin hubungan silaturahmi kepada mereka sampai aku mati. Fa akhadhani Allahu bidzalik. Lalu Allah siksa aku tuh. Jadi ini dia disiksa oleh Allah bukan karena apa? Enggak amanah kepada amanah 1000 dinar tadi. Tapi karena dia apa? Mutusin tali silaturahim, ya. Fa anzalani hadzal manzal. Allah tempatkan saya di sini. Wa amma maluka fa huwa ala halihi. Adapun hartamu itu masih ada kondisinya. Kagak berubah sama sekali, enggak berkurang. Wa inni lam a'tamin walidi. Saya tidak mempercayakan kepada anak saya ala malika, atas hartamu. Ya, dia amanah banget tuh. Kalau ini harta dikasih ke anaknya bisa habis. Ya, apa yang dilakukannya? Fadabantuhu. Aku kuburin tuh hartanya fi baiti kadza, di sebuah rumah. Faquli walidi yudkhiluka fi dari. Bilanglah kepada anakku agar dia bisa memasukkan engkau ke kamarku, ya, ke rumahku.
Tsumma sir ilal bait, lalu dia berjalan menuju rumahnya, kamarnya. Fahfaru, lalu dia menggali. Fa innaka satiju malak. Sesungguhnya anda akan mendapatkan harta anda. Faraja'a wa wajada malahu ala halihi. Lalu dia datangin rumah itu, lalu dia gali, dia mendapatkan hartanya ada sebagaimana jumlahnya, kagak berkurang sedikit pun. Berarti orang ini memang orang baik, secara ini dia amanah. Kesalahannya dia dicemplungin ke tempat yang jelek, kenapa? Memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya. Masih lama Pak? Udah? Hah? Dikit lagi padahal ya? Hah? Selembar lagi ya? Habisin nggak? Jadi besok judul baru. Apa udah? Sudah ya? Dikit lagi? Ngikutin pakai. Oke, dikit lagi dah. Kita lengkapin nanti an-ani bercepat dah, ya. Al-Faqih berkata, idza kana ar-rajulu 'inda qurabatihi wa lam yakun ghaiban anhum. Nah, Bapak Ibu, ini kita terjadi di dalam keluarga kita nih. Katanya, apabila seseorang memiliki kerabat wa lam yakun ghaiban anhum, tapi dia tinggalnya kagak jauh dari mereka, dekat aja itu. Fal wajib alaihi, maka wajib atasnya ayyasilahum bil hadiyati wa biziarah. Maka wajib atasnya apa? Menyambung tali silaturahmi dengan hadiah dan mengunjunginya. Paham? Jika bapak-bapak jabat punya saudara, punya kerabat dan mereka tinggalnya kagak jauh, ini kewajiban kita apa? Berkunjung, kasih hadiah, gitu Pak ya. Masa sekilo jeruk aja kita nggak bisa kasih hadiah ya, dan berkah. Fa in lam yaqdir ala silah bil mal, kalau kagak mampu bersilaturahmi dengan harta, falyasilhum biziarah, maka bersilaturahmilah dengan berkunjung. Wal i'anatu fi a'malihim in ihtaju, atau bantulah mereka amal apa kerjaan-kerjaannya jika memang mereka memerlukan. Paman kita mau pernikahan, ya, kirim anak-anak kita dah. Kita nggak sanggup ngasih tambahan untuk pernikahan, kirimlah tenaganya, bantu-bantu nyuci piring kek, nyapu-nyapu kek, apa kek, gitu ya. Tapi ini sebaliknya, wa in kana ghaiban, jika Anda punya saudara dan saudara Anda jauh tinggalnya, yasiluhum bil kitabi ilaihim. Nah, ini tulis surat, WhatsApp, apa kabar mah, apa kabar Pak, itu. Fa in qudira alal masir ilaihim, seandainya dia mampu untuk berjalan bersilaturahmi kepadanya, kanal masir afdal. Nah, itu lebih bagus lagi. Bapak punya saudara jauh, dikatakan jauh sejauh Pak? Lain provinsi apa? Ya. Saya pernah bawa jamaah haji, saya cerita tentang silaturahmi itu, tentang tujuh hal yang tadi itu. Tahu ada jamaah menangis, Pak Kiai, saya sudah 35 tahun pisah, saya di Jawa, saudara saya di Kalimantan, saya abang, saya selama ini selalu aja, kalau dia kagak datang ke saya, kagak saya maafin, saya kagak tegur. Adik saya juga nggak punya pikiran, adik saya, dia udah putus saja. Insya Allah pulang haji ini saya akan datangin. Ya, 3 bulan kemudian setelah haji, beliau umroh lagi sama saya tuh, umroh. Cerita, Kiai, alhamdulillah sejak itu saya kunjungi saudara saya. Ya, semata-mata lillah, karena Allah. Ya, nah, itu Bapak Ibu yang mahal itu, melakukannya lillah karena Allah. Kalau kagak lillah berat. Kepikiran tuh dia dulu pernah ngezalimin kita, ngata-ngatain kita, ngebohongin kita, banyak banget. Ya, hilangin semuanya, bertemu karena Allah. Gitu ya. Wa alam bi anna fi silaturahim asyru khisalin. Nah, ini terakhir kesimpulannya, ketahuilah bahwa di dalam silaturahim itu ada 10 sifat-sifat kebaikan yang terpuji. Yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala, di dalamnya ada ridho Allah. 1. Li'annahu amara bi silaturahim, kan Allah memerintahkan silaturahim.
Watsani, dan yang kedua, idkhalus surur alaihim. Kita apa? Menyebabkan ya orang lain jadi gembira, artinya memasukkan kegembiraan di hati mereka. Waqad ruwiya fil khabar, diriwayatkan dalam sebuah hadis, inna afdhal a'mali idkhalus surur alal mu'min. Sesungguhnya amal-amal yang paling afdal adalah apa? Memberikan rasa gembira di hati orang mukmin. Yang ketiga, anna fiha farhul malaikah. Coba tuh. Silaturahim yang ketiga, di situ ada gembiranya, senangnya para malaikat. Li'annahum yafrahuna bi silaturahim. Karena para malaikat senang dengan silaturahim. Yang keempat, anna fiha husnus sana minal muslimina alaihi. Ya, di dalamnya ada husnus sana. Ada apa tuh? Ada pujian yang baik dari orang muslim alaihi, kepada pelaku yang suka silaturahim. Yang kelima, anna fiha idkhalul ghammi ala iblis alaihi la'nah. Ini ya. Kalau kita suka silaturahim, kita idkhal gham, memasukkan rasa sedih ya kepada iblis alaihi la'natullah, yang mendapatkan laknat Allah. Jadi kalau kita silaturahmi Bapak Ibu apa? Iblis itu sedih banget. Tapi kalau kita berantem, waduh, iblis senang tepuk tangan. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita mau bercerai tuh senang banget itu iblis, berpesta pora. Tapi kita tak pertahankan terus, nangis dia tuh iblis ya. Wasadi, sudah yang keenam, ziyadatun fil umr, bertambah umur orang yang suka silaturahmi. Yang ketujuh, barakatun fi rizki, bertambah rezekinya. Yang kedelapan, sururul amwati. Ini punya hubungan Bapak Ibu, kita berbuat baik, silaturahmi ya. Ini apa? Kita membuat senang orang-orang yang berada di dalam kuburan. Li'anal aba wal ajdad, karena leluhur kita, para bapak-bapak, para kakek-kakek kita, yasurruna bi silaturahim wal qurabah, mereka senang dengan adanya silaturahim, kerabatan ya. Bapak-bapak buatlah persatuan engkong A, engkong B, nenek A, nenek B. Ya kumpulin tuh setahun sekali kumpul. Kalau bisa setahun 2 kali, kebanyakan ya. Kumpulin ya. Undanglah Pak Ustadz, ada isi ceramah, makan-makan begitu ya. Jangan ngumpul marah-marah, ribut. Udah jarang ketemu, sekali ketemu main menghina-menghina, jangan ya. Taib, sedikit lagi ya. Yang ke-9, ziyadatun fil mawaddah. Silaturahim itu apa? Akan menambah rasa mawaddah, rasa cinta, kasih sayang. Li'annahu idza waqa'a lahu sababun fis surur wal huzn yastaminu ilaihi. Sesungguhnya apabila itu terjadi, itu menjadikan sebab daripada gembira, senang, semuanya yastaminu ilaihi, ngumpullah di situ. Wa yu'inunahu ala dzalik, dan dia bisa menolongnya. Kalau gembira dia senang, kalau dia sedih dia tolong mereka. Fayakunu lahu ziyadatun fil mawaddah, maka itu akan menjadi bertambah rasa kasih sayang. Yang ke-10, ziyadatul ajri ba'da mautihi, akan bertambah pahala setelah kematiannya. Li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru ihsanahu. Sesungguhnya mereka ya yad'u lahu, mendoakannya. Bedain kalau yad'u lahu mendoakan, kalau yad'u alaihim mencaci ya, mengata-ngatain. Ini berarti yad'u lahu, mendoakannya. Ba'da mautihi, setelah kematiannya. Kullama dzakaru, setiap kali mereka ingat ihsanahu, kebaikan-kebaikannya. Contoh, bapak-bapak ingat kebaikan paman bapak, ibu ya, langsung kita kirim Al-Fatihah, doain begitu ya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Anas berkata, "Salasatu nafarin min fi zillil 'arsyir rahman yaumil qiyamah." Ada 3 kelompok yang berada dalam naungan ya surganya Allah Ar-Rahman pada hari kiamat. Pertama, wasilur rahim, orang yang suka menyambung tali silaturahim, yamuddullahu fi umrihi, Allah panjangkan umurnya. Kedua, wa yusi'ulahu fi qabrihi wa rizqihi, Allah luaskan kuburannya dan rezekinya. Tuh Bapak Ibu ya.
Wa imra'atun matat zawjuha wa taraka yatama. Ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia dan dia meninggalkan jadi yatim. Ya. Fatakumu hiya 'alal aitam hatta yughniyahumullahu aw yamutu. Nah, ini hikmahnya. Bapak ibu tadi tuh yang ditinggalin oleh suaminya, takumu hiya 'alal aitam. Ya. Dia tetap Allah kasih bisa keberkahan, bisa apa? Merawat anak-anak yatim itu. Ya, hatta yughniyahumullah, sampai Allah kayain mereka. Au yamutu, atau sampai Allah wafatkan mereka. Warrajulu ittakhadha ta'aman fada'a ilaihi al-yatama wal masakin. Yang berikutnya, seseorang yang menyajikan makanan. Ini kata ittakhadha ini dia dikatakan fi'il yang ini. Apa fi'il syara'a. Bisa berartinya banyak kemananya. Warajulu ittakhadha ta'aman, seseorang menyediakan makanan, fada'a ilaihi al-yatama wal masakin, kemudian diundanglah para yatim, para masakin. Waruya Al-Hasan bin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Rasul, beliau bersabda, ma khata 'abdun khatwataini ahabba ila Allah taala min al-khatwatin ila salatil faridah wa khatwatin ila dzirrahim al-mahram. Tidaklah ya satu langkah seorang hamba ya daripada dua langkahnya yang lebih baik kepada Allah Ta'ala daripada langkahnya menuju untuk sholat yang wajib dan langkahnya untuk menuju menyambung tali silaturrahim. Wa yuqalu, dan dikatakan khamsatu asya. Nah, yang terakhir ada 5 perkara, man dawama 'alaiha, barang siapa yang terus menerus melakukannya, zida fi hasanatihi, akan ditambahkan ke dalam kebaikan-kebaikannya, mithla al-jibal ar-rasiyat, seperti gunung-gunung yang besar. Wa yuwasiallahu alaihi rizqahu, dan Allah lapangkan rezekinya. Nah, yang pertama, man dawama 'ala as-sadaqah, man dawama 'ala sadaqah qallat au kathrat. Yang pertama, orang yang continue terus menerus bersedekah, baik sedikit atau banyak, maka dia mendapatkan keberkahan tadi. Ya, pahalanya seperti gunung-gunung yang besar. Wa man wasala rahimahu qalla au kathura, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, ya baik sering atau sedikit. Ketiga, wa man dawama 'alal jihad, orang yang terus menerus berjihad fi sabilillah. Ini ngaji seperti ini jihad nih. Bapak Ibu istiqomah, setiap pengajian hadir namanya jihad fi sabilillah. Wa man dawama 'alal wudu'i, dan orang yang selalu mudawamah terus menerus berwudu, walam yusrif fi sabbil ma, dan kalau berwudu dia kagak boros ya dalam menggunakan airnya. Wudu dibukuri matut ya, sedang aja ya. Wa man ata'a walidayhi, dan barang siapa yang taat kepada kedua orang tuanya, wa dawama 'ala ta'atihima, dan dia senantiasa taat kepada keduanya, akan mendapatkan pahala sebesar gunung-gunung yang besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, banyak yang kita dengar dari kisah-kisah ini, semoga ada yang kita pahamin ya, lalu masuk nih ke dalam hati kita, lalu jadi karakter. Itulah yang namanya akhlak. Nah, kita mulai bisa melangkah silaturahmi ya, buka pintu maaf agar turun rahmat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maafkan ya karim. Pakai doa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa ke hadirat Allah.
Mudah-mudahan doa kita bersama diterima oleh Amin ya Rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Amin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Wa ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah. Tub alaina taubatan nasuha wa zidna ilman nafi'a aminna ala dinil Islam. Amin. Ya Fattah iftah lana abwabal khair wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal nikmah wa abwabal rahmah wa abwabal barakah. Wa ya muyassir yassir lana umuruna ya Allah wa umuru ahlina wa umuru auladina wa umuru ikhwanina wa umuru jiranina wa umuru muslimina wal muslimat min umuri dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.